Bicara tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Memang satu sisi kita harus paham bahwasanya tidak wajib menghafal Al-Quran. Akan tapi bagi yang menghafal adalah hanya pilihan Allah. Anda tidak wajib menghafal Al-Quran. Tapi kalau tiba-tiba Anda rindu menghafal Al-Quran, maka sungguh Anda telah dipilih oleh Allah untuk mendekatkan lisan Anda dengan kalam Allah. Sehingga kalau orang menghafal Al-Quran itu tidak akan sekali membaca, akan mengulang-ulang sampai dihafal, dan mengulang-ulang sampai dia bisa menjaganya. Keutamaannya bermacam-macam tentang bagaimana Al-Quran nanti akan mendatang memberikan pertolongan di akhirat nanti, bagaimana ditolong oleh Al-Quran. Ya, Al-Quran pahalanya maksudnya, Al-Quran akan datang memberikan pertolongan dengan pahala. Dan cukup Nabi menyebutkan bahasanya sebaik-baik orang yang belajar Al-Quran lalu mengajarkannya. Karena apa? Ini adalah kalau Anda bicara dalam bisnis ada multi level marketing ya, maka ilmu ini adalah lebih daripada itu. Anda tidur, Anda mengajarkan santri 10, maka 10 santri yang mengajar Anda mendapatkannya. Belum lagi berita-berita tentang seorang anak yang menghafal Al-Quran nanti akan menghadiahkan atau menjadi sebab orang tuanya mulia. Ini pertama kali yang akan mendapatkan kemuliaan adalah syafaatnya anak terhadap orang tuanya, syafaat anak kepada orang tuanya. Sehingga para orang tua hari ini begitu gemar tanda iman di hatinya, merindukan anak yang menghafal Al-Quran dengan harapan anak bisa memberikan pertolongan syafaat, yaitu bukan sekedar syafaat, menjadi sebab seorang tua mendapatkan perhargaan, dibuatkan satu lencana atau mahkota yang Allah berikan melalui anak tersebut. Dan masih banyak riwayat tentang keutamaan membaca Al-Quran. Bahkan disebutkan setiap kalimat itu, setiap huruf ada pahalanya. Satu huruf bukan satu kalimat, satu alif itu satu, lam satu, mim satu, dan seterusnya. Jadi kalau bicara keutamaannya banyak sekali. Akan tapi ingat, Imam Ghazali mengajarkan, di saat kita bicara tentang keutamaan sesuatu, jangan lupa ada bahayanya jika kita terlena. Dan di saat membaca Al-Quran ada rambu-rambunya juga. Kalau tidak punya rambu-rambu juga tidak benar. Dan itu yang bisa membenahi adalah ilmu syariatnya tadi. Anda kerja di kantor, seharusnya Anda menghadapi umat dalam urusan tertentu. Anda di kantor, Anda ngasih tanda tangan dan sebagainya. Ternyata Anda sibuk membaca Al-Quran, jadi maksiat kok. Jadi maksiat. Seorang istri, suaminya datang jauh-jauh, capek rindu kepada istrinya. Lalu sang suami menghendaki sang istri. Tapi istri mengatakan, abang, ntar 4 juz, 3 juz lagi, 2 juz. Maksiat jadinya. Memang ternyata, memang tidak boleh hawa nafsu masuk di dalamnya. Dan kami ingatkan bahwasanya diisyaratkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, di samping penghafal Quran luar biasa, tapi godaannya luar biasa penghafal Al-Quran. Makanya karena tadi menyebut tentang keutamaan, ada orang terlena. Orang yang punya hafal Al-Quran adalah potensi. Kalau ngomong suka nyakiti. Potensi, bukan akibatnya, bukan. Karena biasanya dia merasa bahwa dia sudah punya Al-Quran, punya segala sesuatu, punya sesuatu yang luar biasa dahsyat, sehingga dia mudah merendahkan orang lain. Dalam kitab Al-Kashf wa Tabyin, orang-orang tertipu adalah dengan semacam ini. Kadang-kadang nyelekit kalau ngomong, nggak peduli, mudah merendahkan orang lain. Sampai suatu ketika ada seorang penghafal Al-Quran tidak mau sholat berjamaah di belakang satu orang. Kenapa? Karena merasa bacaannya lebih bagus daripada imamnya. Ini kan kebodohan dalam fikihnya dia. Ini kenyataan dan kita melihat kenapa dia tidak pernah sholat di situ. Kenapa? Dia tahu bahwasanya imamnya adalah tidak benar bacanya. Tidak benar bagaimana? Maksudnya tidak sebagus dia. Padahal kalau dia mengerti fikih, seorang penghafal Quran mengerti fikih, yang penting itu sah untuk dia, saya boleh bermakmum di belakangnya. Cuman karena kesombongannya dia sebagai penghafal Quran yang suaranya bagus, dia nggak pernah sholat berjamaah. Na'udzubillah. Makanya jangan sampai kita hanya terpesona dengan pahala. Bagus, kita terpesona dengan pahala untuk memotivasi kita agar menghafal. Tapi di sisi lain, ayo kita motivasi diri kita untuk memahami Al-Quran. Dan ingat juga bahwasanya pertama kali dinyalakan neraka adalah untuk pertama orang jihad, yang kedua adalah orang punya Al-Quran, yang ketiga adalah orang yang dermawan. Bagaimana? Orang yang jihad bukan karena Allah, tapi hanya ingin dilihat dia seorang pemberani. Yang kedua adalah orang menghafal Quran bukan karena Allah, tapi hanya pengen dibilang dia penghafal Quran yang hebat, paling cepat, paling ini, paling inter. Yang ketiga adalah orang berderma bukan karena Allah, tapi hanya ingin dilihat sebagai orang dermawan. Dan dia sudah disanjung di dunia, maka setelah itu dia akan masuk neraka.
Jadi harus ada keseimbangan memahami. Khawatir nanti di bulan Ramadan, pahalanya besar dan sebagainya. Di kantor baca Al-Quran, sementara pasien pada nunggu. Atau tugasnya terbengkalai. Ini adalah kebodohan. Maka ini harus ada. Makanya itu yang mengimbangi ilmu tadi, ilmu syariat, faham ilmu fikih. Yang mengenalkan kita kepada halal haram. Sampai dikatakan alangkah banyak orang menghafal Al-Quran, akan tapi Al-Quran telah menjadikan dia terkutuk. Karena apa? Dia tidak berusaha untuk memahami isinya, tidak memahami maknanya, sehingga dia menghafal Al-Quran, tapi sekaligus dia melanggar isi Al-Quran. Itu saja insya Allah. Pahalanya banyak sekali, wadah kira-kira. Saya tidak bayang bacaan Al-Quran setiap saat, luar biasa, luar biasa. Dan insya Allah mendapat pahala Al-Quran akan datang, dia akan berikan syafaat kepadanya. Ini saja insya Allah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.